Alhamdulillah saya Bu ya. Dengan pendidikan ya Bu ya. Ini saya akan melakukan kegiatan untuk observasi kelas di kelasnya Bu Weekend. Untuk mata pelajarannya apa ini Bu? Hari ini mata pelajarannya matematika Pak. Baik, untuk pelajaran matematika kelas 5. Kelas 5 Bu ya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya apa ini Bu untuk hari ini Bu? Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini melalui penyampaian materi dan juga diskusi kelompok nanti diharapkan siswa dapat menentukan KPK dan FBB 2 bulanan kemudian. Melalui penyampaian materi siswa dapat menentukan KPK dan FBB dari 2 bulanan. 2 bulanan. Ya, itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Baik, kira-kira ini area pengembangan yang hendak dicapai pendidikan apa ini Bu? Ya, untuk area di bidang pengetahuan sendiri nanti siswa diharapkan jadi tahu tentang KPK dan FBB. Untuk keterampilannya diharapkan siswa mampu bekerja sama, kemudian juga berani untuk tampil menyampaikan hasil diskusinya secara benar dan juga percaya diri seperti itu Pak. Baik, bahwa nanti diharapkan siswa untuk mampu ya untuk bisa menentukan kegiatan tadi untuk KPK dan FBB-nya. Kemudian juga siswa mampu untuk presentasi tadi ya, untuk melakukan kegiatan presentasi. Mungkin ada diskusinya juga Bu ya, untuk kegiatan dari pengembangan. Selain itu pengembangan untuk bineka sendiri apa nih Bu? Itu tadi kan untuk siswa, kalau bineka sendiri pengembangannya bagaimana sih? Ya nanti rencananya mau menggunakan permainan yang seperti Clash of Champion, biar menarik seperti itu. Clash of Champion itu. Oh iya, luar biasa mungkin ya. Baik, strategi yang dipersiapkan apa saja nih? Mungkin dari alat peraga, mungkin juga jadi nanti teknik pembelajaran bagaimana ini? Untuk saya melakukan pembelajaran berbasis masalah atau PBL seperti itu Pak. Kemudian juga menyiapkan media pembelajaran berupa kalender dan juga seperti Pak. Yang luar biasa sekali untuk alat peraganya. Saya kira sudah perlu Bu ya, untuk peraga dan nanti strategi pembelajaran, teknik mengajar dan sebagainya. Baik, itu semoga nanti bisa dijalankan dengan baik Bu. Kegiatan pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran matematika pada hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Semoga bisa lancar Bu ya. Terima kasih. Nanti kemudian bisa langsung melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Yang tahu karena apa? Sifatnya sakit ya. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita biar semangat ya, kita nyanyi dulu. Yuk semuanya berdiri sampai bertepuk tangan. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua? Dari ya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FBB. Ada yang tahu apa itu KPK? Kalau kelipatan persekutuan terkecil.
dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ingin tahu apa tidak? Kegunaan KPK dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menentukan sesuatu pada saat yang sama ya. Kalau FPP bisa menentukan sesuatu dengan jumlah yang sama. Jadi kalau KPK dengan saat yang sama atau waktu yang sama, tapi kalau FPP dengan jumlah yang sama. Contoh kasusnya seperti ini ya, contoh ceritanya. Jadi ini misalnya Mbak Zafira mengikuti les menari setiap 3 hari sekali. Kemudian Mbak Feby mengikuti les menari setiap 4 hari sekali. Nah, jika keduanya les bersamaan pada hari Senin, maka pada hari apakah mereka akan les bersama lagi? Nah, ini bisa dikerjakan dengan KPK sekali. Kita lihat ya, ini ada kalender di sini. Misalnya Zafira les 3 hari sekali. Kelipatan 3 berarti 3 ya. Terus 3 hari sekali. Kalau Mbak Feby setiap berapa? 4 hari. Berarti 12. Penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui penyampaian materi dan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan KPK dan juga FPP 2 bilangan dengan benar. Setelah pembelajaran hari ini ya, nanti ada buku menyampaikan materi, kalian juga nanti berdiskusi ya, berpembahasan nanti dalam wujud game ya. Kemudian diharapkan nanti anak-anak bisa menentukan KPK dan FPP dengan benar. Nah, tadi udah ada contoh penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru minta coba Mas Farel ke depan ya. Ceritanya Mas Farel itu memiliki 6 permen merah dan juga 4 permen hijau. Mas Farel ingin membagikan permen ini kepada sejumlah anak ya. Coba Bu Guru minta ini kelompoknya Feby ke depan, yuk, anak-anak. Coba Mas Farel membagi permen ini ya. Tidak harus semuanya dibagi, tapi harus sama banyak permennya. Jadi berapa jumlah maksimal anak yang akan mungkin diberi permen itu ya. Coba dibagi. Hijaunya harus sama banyak, merahnya juga harus sama banyak. Coba bagi. Sekarang ya, satu. Nah, permen merah cuma ada 6. Apakah ini bisa terbagi sama banyak? Kalau di depan yang dibagi 4 anak? 3 ya. Jadi cukup berapa anak saja yang bisa dibagi? Nah, itu diambil. Nah, dikasihkan ke Mbak Cika dan Mbak Diandra. Berarti ini bisa untuk menentukan apa? FPP ya, FPP dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau FPP dari 6 dan 4 berapa? Berapa hasilnya? 2. Ya, kalau ini dibagi ke 4 anak itu tidak
memungkinkan nanti 6-nya tidak bisa terbagi sama banyak. Tapi kalau dibagi untuk 2 anak saja itu bisa terbagi sama banyak. Jelas? Terima kasih. Boleh duduk, kita akan dibawa permennya. Iya. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Itu ya sangat menakjubkan ya fungsi dari KPK dari KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini saya hanya membagi 6 dan 4 permen ya untuk. Tapi bagaimana kalau membaginya untuk membagi 1000 permen atau 500 permen? Bingung apa tidak? Bingung ya? Tapi ada caranya, itu dengan SPP menggunakan faktorisasi prima. Sudah pernah mendengar sebelumnya? Oke ya, dulu di kelas 4 ya. Ya, jadi faktorisasi kita mencari KPK dan SPP itu dengan faktorisasi prima. Faktorisasinya apa? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima apa saja? Bilangan prima 2, terus 3, bilangan prima. Bilangan prima siapa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dalam faktorisasi prima ini membutuhkan bilangan prima ya. Untuk mencari faktor prima dapat menggunakan pohon faktor. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada angka berapa? 42 bisa dibagi 2 ya. Bisa. Berapa? 21 apakah bisa dibagi 2? Tidak. Bilangan prima selanjutnya setelah 2 apa? 3. 21 dibagi 3 berapa? 7. Jadi faktorisasi prima dari 42 itu sama dengan 2 dikali 3 kali 7. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari KPK dari faktorisasi prima tadi? Kuncinya ini, ambil semua faktor sama, ambil pangkat Besar. contoh ini faktor prima dari 30 dan 28. Caranya 30 dibagi 2 berapa? 15 bagi 3 5. kalau 28 dibagi 2 berapa? 15 dibagi 2 lagi 7. jadi kita bisa tahu faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. 28 berapa? 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 itu sama dengan 2 berapa? 2. Cara mencari KPK tadi kuncinya apa? Ambil Ambil semua faktor ya. Faktornya berarti ada 3, terus ada 5. ada 7. ada 2. Di sini 2-nya mau diambil yang mana? Kalau faktornya sama, ambil pangkat Besar. di sini ada 2 pangkat 2. Berarti kalian ambil yang mana? 2 pangkat 2. Ya, betul ya. Jadi KPK dari 30 dan 28 itu 3 kali 5 kali 2 pangkat 2 kali 7 atau sama dengan 420. Tadi KPK apa kuncinya? Ambil semua faktor. Terus Faktornya ambil pangkat besar. itu kunci dari mencari KPK ya. Kalau SPP bagaimana kuncinya? Kuncinya hanya ambil faktor yang sama ya dan pangkat Kecil. Contoh tadi 30
dari 30 dan 28 adalah sudah jelas? Untuk lebih memahami materi ini adalah lagu KPK dan FPP dengan nada naik. Gimana ya lagu naik becak ya? Aku mau tamasya berkeliling kota hendak ya seperti itu ya. Kita ubah pakai lagu KPK dan FPP ya. Ayo hitung KPK, cari faktor primanya, faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang besar, kalikan semuanya, yang sama dan yang tidak. Hitung semua, hitung pula KPK, hitung juga FPP, cari faktor primanya, faktor-faktor yang sama, cari pangkat yang kecil, abaikan yang tak sama, cukup faktor yang sama, kali saja banyaknya yang kecil, kali saja banyaknya yang kecil. Ya, gimana? Bagus juga lagunya? Ya. Untuk kegiatan ini kita kumpulkan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemarin sudah dibagi ya? Ya, ini sudah sesuai kelompoknya. Sudah. Ya. Jadi pada ilmu pembelajaran ini nanti ada kuis ya. Pernah lihat kuis Clash of Champion? Ya, jadi nanti ada 2 ronde ya. Ronde pertama ini ada 4 soal, kemudian ronde kedua juga ada 4 soal. Ronde pertama nanti menyelesaikannya satu soal yang tercepat langsung maju ke depan ya. Nanti yang tercepat akan dapat poin 5. Kalau betul ya, kalau salah berarti kembali lagi dan mengerjakan kembali ya. Terus yang tercepat kedua akan dapat poin 4, yang tercepat ketiga akan dapat poin 3, yang tercepat keempat dapat poin 2, poin 2 akan dapat poin 1. Jadi jumlahnya akan ditotal dan pemenangnya nanti akan dapat sebelum kita melakukan di sini untuk pemanasan dulu ya biar konsentrasi. Tahu game kelipatan? Misalnya guru bilang kelipatan 3 ya. Nanti yang kelipatan 3 ucapkan dor seperti ini ya. Sudah jelas belum? Sudah. Jadi Mas Tosi 1, 2, 3, 4, 5. pakai tangan ya terus oh iya harusnya 7. Kita kasih dia ya pertanyaan. Coba sebutkan kelipatan dari 3 apa saja yang Barista tahu. 3, terus 6, 9, 12 ya betul ya. Sekarang kelipatan 5 dari Mas Mari. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Harusnya berapa? Ya. Tadi untuk Mas Aziz ya. Coba sebutkan kelipatan 5 apa saja sih? 5, terus 10, setelah itu 15, terus 20, terus ya 25. Sudah cukup ya? Ini belum ini ya. Kelipatan 4 mulai dari Mbak Diandra. 2, 3, 4, 5, Ya. 6, Terus ya. Terus 9, terus 25,
Ya, 25. Sudah cukup ya? Ya. Oh, ini belum ini ya. Kelipatan 4 mulai dari Mbak Diandra. 2, 3, 4, 5, Ya. 6, Terus? 7, Ya. Terus? 9, 10, berapa? 11, Tuh. 11 ya. Coba sebutkan kelipatan 4 tadi berapa saja? 4, 8, ya. 19, ya betul ya, 20 ya. Itu untuk tes reading saja ya. Kita mulai inti pada pembelajaran hari ini. Ibu guru bagikan LKPD ya, itu kelompok 1. Nanti mengerjakannya per soal ya, jangan semuanya dulu soal. Yang tercepat langsung maju ke depan, nanti ibu guru koreksi, terus kembali lagi seperti itu. Dalam ya siap. Ya, soal pertama ya, itu kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 halaman pertama silakan kalian kerjakan. Ya boleh, kalau misalnya di situ kan nomor 1 itu 3 ya, berarti 3-nya ditulis lagi 3 dan seterusnya. Ya, siap. Semua sudah siap belum? Ya. Kenapa? Ya, ini kalian tulis angka pertama dulu 3 ya, jangan langsung 6 ya. Ya, sudah siap? Kerja sama, jangan kerja sendiri ya, kalian kerja sama. 1, 2, 3, silakan mulai. Sampai nomor 5.
FBB pangkat kecil. Kalau APK yang tidak sama dan pangkat
Iya. Oh, ini situ sama Terima kasih. Jadi sudah semua ya, sudah mengatakan semua dua dan hasilnya kelompok pertama total nilainya 20. Nah, tepuk tangan. Total nilainya 10. Tepuk tangan. Kelompok kedua total nilainya 29. Total nilainya 29. Kelompok 4 total nilainya ada 35. Dan kelompok 5 total nilainya ada 20. Jadi pemenang pada permainan kali ini adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Tepuk tangan. Dikasih apa? Ini ada silakan diterima semoga bermanfaat. Silakan. Ya, kelompok 4 ini juga silakan ke depan tadi untuk mempresentasikan hasilnya. Coba. Dari hasil diskusi kalian. Yuk. Ya. Ya, bersama-sama. Yang keras ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami ya. Untuk kelipatan 3 ada bilangan apa saja? 3, terus 6, 9, 12, 15, 18, 21. ya. Untuk kelipatan 2 ada bilangan apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Ya, betul? Jawabannya lain sama apa tidak? Sama ya. Untuk kelipatan 5 ada bilangan apa saja? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Betul ya, sama ya? Ya, untuk kelipatan 6 ada apa saja? 6, 12, 19, 24, 30, 36, 42. Ya, untuk kelipatan 10 yang lain ada apa saja? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya, kalau untuk kelompok 4 selanjutnya Bu Guru minta kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan nih
hasil diskusi pada halaman kedua. Silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. diskusi kelompok kami. Untuk soal yang pertama mencari apa? KPK dari 4 dan 6. Berapa hasilnya? 12. Soal kedua, Tentukan KPK dari 3 dan 4. jawabannya berapa? 12. Yang lain sama ya? 12 ya. Soal terakhir, Tentukan KPK dari 5 dan 10. ya, jawabannya berapa? 10. 10. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi anak-anak sudah belajar apa saja ya? Tadi kita sudah belajar apa saja hari ini? KPK. Terus FPP ya, KPK dan FPP dalam kehidupan sehari-hari. Terus lagi menghitung KPK dan FPP dengan faktorisasi prima. Ya, bilangan prima apa saja? 2, 3, 5, 7, 9. Ya, sudah cukup ya, bagus. 9 bukan ya? 11 ya. Terus kunci untuk mencari KPK bagaimana? Ambil semua faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Kalau FPP ambil pangkat terkecil. Ya. Itu pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Kemudian sekarang waktunya kita mengerjakan soal evaluasi ya. Dikerjakan ya, kasih nama, nomor absen, kemudian dikerjakan. Oh, iya, guys. Bagaimana? Dapat hadiah lagi? Nama, nomor absen ya. Nama lengkap. Nama lengkap. Ibu nama kerja nggak boleh. Iya. Buat pohon. Iya, silakan kerjakan.
sudah tidak bisa dibaca. Ya, lanjut. Ibu, ini juga begini dong. Ya. Ini Ibu. Terus tinggal APK dari zaman dulu. Demikian ini gimana? Sudah duduk, yang sudah duduk, yang sudah duduk, yang sudah duduk, yang sudah. Sudah? Nah, mari kita refleksikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bahagia? Bahagia. Apakah anak-anak tertarik dengan pembelajaran kali ini? Apa yang membuat anak-anak tertarik mengikuti pembelajaran hari ini? Kenapa? Belajarnya? Ada permainannya ya. Terus apakah harapan anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya? Ada belajar sambil bermain, boleh kita sekali ya, ada permainan lagi. Terus apa lagi harapannya? Bisa lebih baik lagi. Oke, untuk pembelajaran berikutnya harapan Mas Fatih bisa lebih baik lagi ya. Bu Guru cukup ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru mohon maaf bila banyak perkataan ataupun perbuatan yang salah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Begini Bu. Ya, alhamdulillah Pak sehat. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi Bu ya, baik itu pra maupun juga kegiatan observasinya di pembelajaran kelasnya Uniken. Gitu, Bu. Nah, untuk hari ini kita melakukan kegiatan yaitu pasca observasi Bu terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Uniken. Bu Nika sudah melakukan kegiatan redaksi. Menurut Bu Nika itu pembelajaran Bu Nika yang dilakukan Bu Nika itu bagaimana Ibu? Ya, menurut saya ya Pak, untuk kegiatan pembelajarannya, untuk kegiatan pembelajaran sudah tersampaikan kepada anak-anak. Jadi pada pembelajaran kemarin kan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan kata-kata BPP ya. Alhamdulillah saat evaluasi pembelajaran anak-anak juga mendapatkan nilai yang di atas KKM itu sudah cukup banyak. Hanya 1-2 yang
di bawah KM seperti itu Pak. Kemudian itu untuk sudah sesuai tujuan, kemudian kendala Pak, ada kendala. Jadi saat program pembelajaran itu masih ada siswa yang kurang pasif, yang pasif nih Pak, terutama saat kegiatan diskusi kelompok itu kan ada kuis ya Pak. Nah di situ ada satu kelompok yang pasif. Nah itu yang mungkin karena pas pembagian kelompok itu kan saya random gitu Pak ya, itu dilalah satu kelompok itu pasif semua, yang mungkin ya seperti itu Pak. Jadi ada kendala terkait dengan siswa pada kelompok itu, ada yang kurang aktif gitu Bu ya, atau kata lainnya adalah pasif. Beberapa anak mungkin pasif dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu Buniken sendiri, harapannya seperti apa sih Bu supaya anak-anak itu aktif semua gitu? Ya mungkin kedepannya saat pembagian kelompok ya Pak, kalau kemarin kan saya random 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin nanti saya akan pilih siswa yang mempunyai kemampuan lebih seperti itu ya Pak, itu jadikan ketua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah kemudian yang kurang saya juga hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti nih jadi satu apa? Jadi dalam satu kelompok itu ya ada yang kemampuannya lebih, ada juga yang kurang seperti itu, ada yang pasif, ada yang aktif. Tidak asal random bagi kelompok seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi itu kendala untuk pada siswa yang tadi kurang aktif gitu ya, dengan cara melakukan pembagiannya lebih mungkin apa ya tertata supaya anak semua kelompok itu memiliki ada yang tadi bisa sektorologi sehingga lebih artinya semua anak bisa aktif dan saling bersama di situ. Baik Bu. Nah itu terkait dengan tadi di apa ya pembelajaran kelompok itu ya. Nah, ada lagi kendala tuh yang mungkin alami ketika kemarin Bu Niken kegiatan pembelajaran tuh. Oh iya, kemarin pas itu Pak, pas pelaksanaan kuis, nah itu Pak siswa ramai sekali nih Pak. Ya mungkin karena sangat antusias atau bagaimana, terus saya sendiri di situ kan saya memantau kemudian juga mengoreksi seperti itu ya. Jadi saya merasa kesulitan Pak untuk mengondisikan siswa. Untuk demikian seperti apa sih baiknya ketika kegiatan itu seperti kuis ya, supaya anak tidak ramai namun tetap berjalan dengan lancar, demikian juga bisa menilai. Untuk demikian seperti apa Bu? Ya, kalau kemarin sudah saya laksanakan ya Pak. Jadi saat anak-anak sudah ramai, kemudian saya stop dulu Pak. Kemudian saya fokuskan anak-anak ice breaking dulu Pak. Kemudian biar anak-anak fokus seperti itu. Setelah itu baru saya kasih petunjuk seperti itu ya Pak, biar anak-anak tetap fokus dalam pembelajaran gitu. Jadi kemudian melakukan kegiatan itu tadi akan stop dulu ya, ataupun menggunakan speaking supaya anak-anak kemudian bisa fokus kembali ketika habis, sehingga nanti bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya pada waktu itu setelah kuis mungkin nanti tahap berikutnya apalagi kan seperti itu untuk kegiatannya. Dan itu di kegiatan itu kira-kira pencapaian demikian ya pada pembelajaran kemarin itu kalau ada rentang ini Bu, ada rentang ini loh dari 1 sampai 10 demikian di rentang mana itu? Masih 7 Pak. 7 ini. Jadi sebenarnya sudah saya rencanakan ya Pak untuk pembelajaran kemarin, tapi ya mungkin karena ada kondisi ya Pak, ternyata masih belum maksimal seperti itu. Jadi Bu, kemudian refleksi ini Bu, untuk apa ya ke depan Bu, ke depan itu Bu Niken akan melakukan kegiatan seperti apa lagi supaya pembelajaran tadi yang tidak ramai, kemudian ramai sih boleh saja Ibu, tapi itu terkondisikan, kemudian juga anaknya kemudian juga aktif pada kelompok, bagaimana Ibu ke depannya Bu? Ya mungkin tadi itu Pak, untuk pembagian kelompok saya akan bagi sesuai dengan kondisi siswa ya, jadi tidak asal membagi kelompok seperti ini Pak. Terus berdasarkan pengalaman kemarin itu juga ternyata anak-anak sangat senang itu dalam melakukan pembelajaran dengan metode permainan ya. Jadi mungkin pada kesempatan berikutnya juga akan melaksanakan seperti itu lagi. Dan mungkin akan ada inovasi-inovasi yang lain ya Pak. Mungkin misalnya bermain peran itu ya, itu bisa untuk
siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ya, jadi seperti itu Pak. Kira-kira kapan Bu ini Bu akan melaksanakan kegiatan seperti itu lagi? Secepatnya Pak, insya Allah. Tepatnya Bu. Ada yang mungkin bisa membantu Ibu ketika bahwa itu akan dilaksanakan Bu kegiatannya, atau apa begitu yang bisa bahwa itu komitmen Ibu kan mau melaksanakan kegiatan seperti itu. Kira-kira adakah yang mau membantu Ibu atau hal lain yang bisa membuat supaya bahwa nanti itu akan dilaksanakan Bu? Mohon Ya, maaf. artinya itu kan kegiatan ini itu kan akan dilaksanakan besok kan katanya. Iya. Supaya bahwa itu kegiatan itu memang besok dilaksanakan, mungkin ada artinya itu bantuan dari bapak ibu guru lain atau mungkin acuan apa supaya ibu benar-benar melaksanakan begitu, mungkin teman lain atau mengingatkan atau bagaimana atau Oh, iya. bagaimana maksudnya gitu. Nanti saya kan minta bantuan teman juga ya untuk teman sebaya seperti itu. Ya, ini akan di sana besok kan seperti itu. Iya. Baik Bu, itu kemudian untuk refleksi Bu ke depannya Bu, tadi kan sudah ya tentang harapan pada minggu depan. Nah, kemudian harapan Ibu ini kira-kira pembelajaran yang artinya lebih efektif lagi itu bagaimana Bu? Dan itu kan sudah dilaksanakan ya, nah tapi kemudian untuk kedepannya kan akan lebih baik lagi, itu bagaimana penyiapannya Bu? Ya. Persiapan. Untuk persiapannya ya saya akan persiapan lebih matang lagi ya Pak, untuk efek akun belajarnya, kemudian fasilitas sekolah ya seperti itu, kemudian pengisian siswa juga, terus tentunya saya juga Pak mungkin akan ikut pelatihan ya biar saya lebih paham lagi bagaimana menjadi guru yang baik seperti itu juga. Baik, mungkin semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi Bu ya. Apa bidang itu untuk pendidikan gitu? Ya, setelah melakukan percakapan ini alhamdulillah ada manfaatnya. Saya jadi tahu Pak, saya bisa merefleksikan pembelajaran kemarin ya, ternyata ada kendala juga dan ada yang harus saya perbaiki, solusi yang harus saya perbaiki seperti itu. Berbeda dengan pelajaran sebelumnya kan mungkin saya mengajar sudah seperti itu ya Pak, tapi setelah melakukan seperti ini jadi saya merefleksikan pembelajaran saya di kelas kemarin Pak. Baik, demikian terima kasih untuk kegiatan pasca ini ya Bu ya, pasca konsultasi ini, semoga kita bisa menjalankan dengan baik begitu Bu. Sampai jumpa di lain waktu Bu. Terima kasih, semangat untuk demikian. Dari Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.